Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahar Mardika, senang sekali saya kembali hadir di channel Ahar Mardika. Dan kali ini aku mau masak. Nah, aku mau masak. Di sini aku udah siapkan bahan ya. Ada labu siam, ada kacang panjang tentunya, dan juga ada sisa wortel yang kemarin nih aku mau masak ini. Jadi aku mau bikin sayur untuk masakan ini. Jadi bahan-bahannya ada jagung juga ya. Jadi bahan ini akan aku proses menjadi sayur yang tentunya enak loh. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara masaknya dan seperti apa rasanya atau cara buatnya, nah Anda bisa lihat di channel Ahad Mardika ini. Nah, sambil saya mempersiapkan bahan ya guys, aku mau memperlihatkan bahan-bahan apa saja yang akan kita butuhkan untuk memasak sayur ini dan jadinya seperti apa, karena ini baru aku coba juga. Oke. Nah, untuk berkreasi itu tidak perlu harus selalu yang masakan yang diketahui gitu, tapi kita harus mencoba suatu inovasi atau kreasi untuk menghasilkan masakan itu. Nah, bisa dibilang ya menciptakan satu resep ya. Oke, daripada berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ke proses atau penyiapan bahan-bahan dulu ya. Tentunya persiapan bahan, setelah itu cara mengolahnya, dan tentu saja bumbu-bumbu yang akan dipakai. Oke guys ya, kita lihat dulu. Nah guys, seperti yang aku bilang tadi bahwa bahan-bahannya adalah untuk membuat sayur kali ini ada labu siam, kemudian ada wortel, dan ada kacang panjang, dan juga tentunya ada jagung. Nah, ini bukan sayur lodeh, tapi saya ingin mencoba suatu kreasi bagaimana membuat suatu masakan yang enak. Oke, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, aku mau siapkan dulu ya, dan tetap di channel ini. Memperlihatkan kan bahan-bahannya. Nah, pertama-tama wortel ini harus kita kupas dulu tentunya ya, untuk sebelum kita ini. Jadi aku biasa kalau ngupas wortel itu cuma dikerok aja sih, karena kalau misalnya dikupas itu daging-dagingnya juga akan ikut keluar. Ya bisa aja sih dikupas, tapi harus menggunakan pisau yang begitu tipis. Tapi aku lebih suka mengorok bagian yang memang ini ya, agak mudah seperti ini. Nah, biasanya guys ya, kalau misalnya tips buat Anda ya, misalnya kalau Anda ingin mengupas labu siam itu, pertama-tama labu siamnya harus direndam dulu dengan air. Maksudnya siapkan wadah yang bersih air, kemudian ini akan kita belah-belah atau iris-iris, kemudian kita turunkan ke dalam air itu supaya getahnya itu tidak nempel di tangan. Oke, aku ambil wadah dulu. Oke, wadahnya udah aku siapkan, dan wortel juga aku mau turunkan ke dalam air ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini dibelah ya, kita belah, dan sebelum dikupas itu kita turun dulu ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita turunkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita kupas ya. Nah, kita kupas labu siamnya. Ini ya. Bagiannya ini ya, kita keluarkan. Oke guys, labu siamnya udah kita kupas, dan sekarang kita menuju
ke kacang panjang, kita memotong-potong. Nah, kali ini tips ya untuk atau memotong kacang panjang itu aku tidak memakai pisau seperti ini, tapi aku langsung pakai tangan, karena kata orang tua aku ya, katanya kacang panjang itu lebih enak kalau misalnya tidak menggunakan besi atau menggunakan pisau seperti ini. Jadi cukup dengan potong-potong doang memakai tangan, tidak perlu memakai pisau seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, dan saatnya kita potong-potong kacang panjangnya seperti ini aja ya. Nah, memotong kacang panjang kalau misalnya mau enak ya seperti ini ya, potong pakai tangan. Tapi kalau misalnya ada tamu buru-buru pengen masak, ya mau nggak mau harus memakai pisau supaya lebih cepat gitu. Itu tips aja sih dari aku. Mau pakai pisau, mau pakai tangan, kedua-duanya boleh. Tetapi aku paling suka pakai tangan, potong-potong seperti ini karena rasanya itu lebih enak. Ya, jadi kan belum tersentuh dengan logam gitu. Oke, kacang panjangnya sudah kita potong-potong sampai habis. Nah, sekarang aku mau potong-potong labu siamnya tadi. Nah, aku potong-potong ya. Nah, aku sudah membersihkan labu siam ini ya. Udah aku cuci kembali dan aku rendam kembali. Dan saatnya kita potong-potong supaya enggak ini ya, supaya kelihatan rapi dan juga indah kelihatan. Baju yang saya pakai ini pemirsa atau sahabat Ahar. Nah, ini adalah warung bakso. Warung bakso Marasa. Ini adalah saya dulu punya warung itu bakso Malolo. Saya menjual di situ. Dan ini sudah berganti menjadi warung bakso Marasa. Nah, ini tapi sekarang udah nggak buka lagi, udah tutup. Tapi guys, bukan berarti aku tuh pintar masak. Aku taunya ya ciptakan ini aja, bahan-bahan yang ada di kulkas ya aku umbat aja gitu daripada nganggur kan. Nah, aku udah kelar potong-potong ini ya labu siamnya. Sekarang aku mau potong-potong wortelnya, karena kita akan padukan empat bahan ini, labu siam, kacang panjang, dan juga wortel. Nah, giliran wortel sekarang. Oke, kita potong-potong ya. Oke, sekarang kita potong-potong wortelnya seperti ini. Oke, nah potong-potong wortelnya ini guys sesuai selera aja gitu, sesuai selera yang kalian inginkan. Nah, jangan berkelahi. Nah, jadi potong-potongnya sesuai selera aja ya. Oke guys, ini potong-potongnya tetap berjalan dan sambil saya mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat masakan ini sedap. Oke, ikuti terus. Karena tekstur labu siam ini keras, nah sebelum kita masak atau tumis, kita sebaiknya rebus dulu sedikit ya, tapi tidak terlalu lembek, yang penting dia agak sedikit udah empuk. Nah, jadi kita masak dulu. Pertama-tama kita harus didihkan air dulu tentunya ya, setelah kita masak. Oke ya, udah siapkan airnya ya.
Ini kita tunggu sampai mendidih sebelum kita masukkan labu siamnya. Oke. Nah guys, airnya sudah mendidih, langsung kita masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong tadi ya. Oke, sambil menunggu sampai mendidih kembali dan siap untuk ditiriskan. Nah sekarang aku mau mempersiapkan bumbu-bumbu apa saja yang dipakai. Oke, aku sudah mempersiapkan bumbu-bumbu yang kita pakai. Ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian ada cabai keriting, 1 batang serai, dan juga bawang prei atau daun bawang. Dan ini ya bumbu-bumbunya pemirsa, silakan mau ditumbuk halus juga boleh, kecuali ini ya sama daun bawang. Ini 3 bahan, bawang putih, bawang merah, dan juga lombok. Ini bisa dihaluskan sesuai dengan selera atau juga bisa diiris-iris. Nah tapi kalau aku lebih suka yang diiris-iris aja karena agar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu merah juga. Oke, kita mau persiapkan dulu. Oke, bahan yang tadi udah aku iris-iris ya pemirsa. Nah ini bahan-bahan yang akan kita gunakan. Udah aku iris-iris ya, dan kalau serainya aku cuman geprek doang. Ini ya, aku geprek seperti ini. Dan bumbu-bumbu lainnya seperti garam, penyedap, itu sesuai dengan selera. Orang bila ingin masak tentunya selalu menginginkan masakannya lezat dan sedap agar enak di lidah dan enak di tenggorokan. Nah apa sih rahasiaku? Nah rahasiaku adalah Masako. Hanya Masako yang membuat masakan enak, nikmat, dan sedap. Nah Masako terbuat dari daging ayam segar pilihan. Nah makanya aku selalu pakai Masako. Buat ibu-ibu, sediakan selalu Masako di rumah ya. Nah, kita siapkan wajannya, lalu kita masukkan minyak goreng secukupnya ya. Secukupnya aja seperti ini. Kira-kira 2 sendok makan. Oke. Lalu kita tumis bawang putih. Dan bawang merah tentunya ya. Kita masukkan. Aduk. Nah, bahan-bahan selanjutnya yang akan kita masukkan adalah kacang panjang ya. Kita masukkan kacang panjang dulu karena tadi ya waktu saya buat bahan-bahannya ini atau bumbunya, wortel sudah saya campurkan dengan labu siam tadi untuk supaya sedikit agak lembek ya, tidak keras. Oke, sambil menunggu kita matangnya ya, aku persiapkan bumbu yang lainnya. Nah sekarang kita masukkan labu siam dan wortel yang sudah tadi kita ini ya rebus. Nah cantik kan kelihatan warnanya. Kita aduk. Wow. Jadi cantik ya. Jadi teman-teman ya, kembali lagi kalau misalnya ingin airnya banyak juga boleh ditambahkan banyak air, tapi kalau mau sedikit aja boleh juga. Nah kita masukkan serainya dan juga ini ya, dan bawang dan juga lombok kita masukkan semuanya, tidak tersisa.
Nah, cantik kelihatannya. Aduh guys, maaf, tadi jagungnya lupa kasih masuk, tapi setelah ini ya kita masukkan jagungnya. Nah, aku udah sisir jagungnya ya, jagungnya udah ada. Nah, ini kita terus aduk-aduk sampai benar-benar matang. Nah, kita tambahkan sedikit air. Nah, seperti kata tadi saya bahwa kalau misalnya teman-teman pingin airnya banyak juga boleh, sedikit juga boleh, tergantung selera ya kawan-kawan. Nah, aku pakai airnya sedikit aja ya. Kalau mau tambahkan ladaku juga boleh ya. Ini aku pakai lada bubuk ya, ladaku. Tergantung selera kawan-kawan ya. Terakhir kita masukkan masako, membuat masakan jadi lebih nikmat karena terbuat dari daging asli pilihan. Nah, kita masukkan ya masakonya. Masakonya secukupnya sesuai selera. Nah, sekarang sayurannya sudah masak. Nah, ini harum banget loh guys. Nah, kita coba ya seperti apa rasanya. Kita coba dulu ya. Nikmat banget. Nah, karena ada di masako. Nah, ini adalah rahasiaku. Mana rahasiamu? Oke, sampai di sini dulu ya guys. Dan selalu ikuti video-video aku selanjutnya karena ada kejutan yang tak kalah menariknya. Masakan berikutnya. Oke? Dah.